Baik, perkenalkan nama saya Mary Cecilia Morai dari kelas 4B Konstruksi Bangunan Gedung dengan NIM 21012034. Nah, saat ini saya akan mempresentasikan makalah mengenai topik manajemen dan organisasi usaha kecil. Nah, saat ini kita masuk dalam pembahasan mengenai manajemen dan organisasi usaha kecil. Terdapat berbagai kontroversi seputar pengertian dari usaha kecil di Indonesia. Pengertian ini sering dipertukarkan dengan istilah usaha mikro. Pengertian usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan berbagai bangunan tempat usaha. Dengan hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar, pengertian ini merupakan pengertian yang paling sering digunakan oleh badan atau lembaga yang terkait dengan usaha kecil atau juga usaha mikro. Manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen organisasi bisnis pada umumnya. Sebagai sebuah organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen sebaiknya dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. Jadi, manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen perusahaan pada umumnya. Hanya saja jenis dan skala bisnis dari usaha yang dijalankan menyebabkan dalam beberapa hal manajemen usaha kecil tidak sama dengan manajemen perusahaan pada umumnya yang berskala menengah dan besar. Karena skala usaha bisnisnya lebih kecil, justru pengelolaan sumber daya organisasi bisnis dari usaha kecil menjadi lebih sederhana dan mudah dikelola, sehingga fungsi-fungsi operasional dari manajemen usaha kecil lebih mudah direncanakan dari dikendalikan. Tetapi, karena sumber daya organisasi yang dikelola relatif kecil, maka jenis usaha yang dipilih juga perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan kemampuan sumber daya organisasi. Paling tidak ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil. Faktor-faktor tersebut adalah entrepreneurship, profesional, inovatif, keluasan jaringan usaha, dan kemampuan adaptif. Entrepreneurship atau sering diterjemahkan dengan kewirausahaan sebagaimana dikemukakan oleh Kreitner adalah sebuah proses di mana seorang atau sebuah organisasi menjawab peluang sekaligus ketersediaan sumber daya yang dimilikinya terbatas. Secara sepintas, pengertian ini menunjukkan bahwa seorang perilaku usaha kecil tidak perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Profesional berarti bahwa usaha kecil dijalankan dengan menganut kepada prinsip-prinsip manajemen modern dalam sebuah organisasi. Dalam mengelola sumber daya manusianya, usaha kecil juga perlu menempatkan orang-orang yang sesuai dengan tempatnya. Jika perlu, orang-orang dilatih agar dapat bekerja secara profesional. Inovatif. Salah satu ciri dari dunia usaha adalah terjadinya perubahan yang begitu cepat. Nah, perubahan tersebut dapat berupa perubahan dari karakteristik dan jumlah konsumen, jumlah pesaing, hingga ketersediaan pasokan bagi bisnis yang dijalankan. Selanjutnya, keluasan jaringan usaha. Jaringan merupakan kunci keberhasilan usaha. Pada dasarnya, semakin luas jaringan yang dapat dibangun oleh usaha kecil, dari mulai jaringan dengan pemasok, investor, pelanggan, hingga berbagai pihak terkait, semakin besar peluang usaha kecil untuk mengembangkan usahanya dalam jangka panjang. Selanjutnya, kemampuan adaptif. Manajemen usaha kecil juga perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jika saat ini teknologi informasi yang berbasis komputer sudah tidak asing lagi dipergunakan dalam dunia bisnis, maka tidak ada salahnya jika usaha kecil juga menjalankan usahanya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Tentu disesuaikan dengan kebutuhannya yang paling relevan. Demikianlah pembahasan mengenai manajemen dan organisasi usaha kecil. Sekian dan terima kasih.
Selamat siang, perkenalkan nama saya Unike Imania Kaligis dari kelas 4 BKBG dengan NIM 21012048. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa konsep dan informasi penting yang terkait dengan manajemen dan organisasi sebuah usaha kecil. Pada bab pertama-tama kita melihat dulu latar belakang dari topik ini. Usaha kecil dan menengah atau disingkat dengan UKM merupakan bagian penting dari sebuah perekonomian di suatu negara. UKM menyumbang sebagian besar produk domestik bruto atau disingkat PDB dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang. Namun, UKM seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola bisnis mereka, terutama karena kurangnya sumber daya dan pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Oleh karena itu, penting bagi UKM untuk memiliki manajemen dan organisasi yang efektif agar dapat bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif. Dalam bab 2 pembahasan, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai konsep manajemen dan organisasi usaha kecil. Konsep manajemen dan organisasi usaha kecil merujuk pada pengelolaan bisnis secara sistematik dan terorganisir. Hal ini meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengandalian bisnis. Manajemen pada usaha kecil bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Sedangkan organisasi pada suatu usaha kecil meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam keseluruhan, konsep manajemen dan organisasi pada usaha kecil, tujuan utamanya adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya manajemen dan organisasi yang efektif dalam membantu usaha kecil dalam bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif. Manajemen dan organisasi yang efektif sangat penting bagi usaha kecil untuk dapat bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif. Manajemen yang baik dan efektif pada usaha kecil akan membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis serta mampu meningkatkan daya saing usaha kecil di pasar. Selain itu, manajemen yang efektif juga akan membantu dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan yang tepat dalam bisnis. Sementara itu, organisasi yang efektif pada usaha kecil juga penting untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan manajemen dan organisasi dalam usaha kecil. Ada beberapa faktor yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama kompetensi manajer dan karyawan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 tahun 2015. Kompetensi manajer dan karyawan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis akan sangat mempengaruhi keberhasilan manajemen dan organisasi pada usaha kecil. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang baik dan memadai sangat penting dalam keberhasilan manajemen dan organisasi pada usaha kecil. Menurut Wibowo pada tahun 2017, sumber daya manusia yang baik akan membantu dalam efisiensi dan efektivitas operasional, serta memberikan kualitas produk atau layanan yang baik. Yang ketiga, modal dan keuangan. Modal dan keuangan yang cukup dan terkelola dengan baik akan sangat mempengaruhi pada keberhasilan manajemen dan organisasi pada usaha kecil. Menurut Ghazali pada tahun 2017, modal dan keuangan yang memadai akan membantu dalam investasi dan pengembangan suatu bisnis. Yang keempat yaitu lingkungan bisnis dan persaingan. Lingkungan bisnis dan persaingan yang ketat dapat mempengaruhi keberhasilan manajemen dan organisasi pada usaha kecil. Menurut Nur Cahyani dan Suyanto pada tahun 2017, usaha kecil harus mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnis dan persaingan yang berubah-ubah.
Yang kelima yaitu teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi yang terus berkembang juga dapat mempengaruhi keberhasilan manajemen dan organisasi pada usaha kecil. Menurut Ciptono pada tahun 2018, usaha kecil harus mampu mengimplementasikan teknologi dan inovasi dalam bisnis untuk dapat bersaing di pasar yang semakin ketat. Demikian pembahasan saya mengenai manajemen dan organisasi usaha kecil. Dari paparan yang telah saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa manajemen dan organisasi yang efektif sangat penting bagi usaha kecil untuk dapat bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif. Manajemen dan organisasi yang efektif dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis, membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan persaingan yang semakin ketat. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelin Kobang dengan NIM 21012033 dari kelas 4 BKBG. Pada saat ini saya akan membahas pembahasan mengenai manajemen dan organisasi usaha kecil. Saya membahas materi ini agar kita mengetahui apa itu manajemen dan organisasi usaha kecil. Terdapat berbagai kontroversi seputar pengertian dari usaha kecil di Indonesia. Pengertian ini sering dipertukarkan dengan istilah usaha mikro. Pengertian usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Pengertian ini merupakan pengertian yang paling sering digunakan oleh badan atau lembaga yang terkait dengan usaha kecil atau juga usaha mikro. Manajemen usaha kecil. Manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen organisasi bisnis pada umumnya. Sebagai sebuah organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen sebaiknya dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. Jadi, manajemen usaha kecil tidak terlalu jauh berbeda dengan manajemen perusahaan pada umumnya. Hanya saja, jenis dan skala bisnis dari usaha yang dijalankan menyebabkan dalam beberapa hal manajemen usaha kecil tidak sama dengan manajemen perusahaan yang ada umumnya. Ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil. Faktor-faktor tersebut adalah entrepreneurship, profesional, inovatif, keluasan jaringan usaha, dan kemampuan adaptif. 1. Entrepreneurship, atau sering diterjemahkan dengan kewirausahaan, sebagaimana dikemukakan oleh Kreitner 1965, adalah sebuah proses di mana seseorang atau sebuah organisasi menjawab peluang sekalipun ketersediaan sumber daya yang dimilikinya terbatas. 2. Profesional. Profesional berarti bahwa usaha kecil dijalankan dengan menganut kepada prinsip-prinsip manajemen modern dalam sebuah organisasi. 3. Inovatif. Salah satu ciri dari dunia usaha adalah terjadinya perubahan yang begitu cepat. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan dari karakteristik dan jumlah konsumen, jumlah pesaing, hingga ketersediaan pasokan bagi bisnis yang dijalankan. 4. Keluasan jaringan usaha. Jaringan merupakan kunci keberhasilan usaha. Pada dasarnya, semakin luas jaringan yang dapat dibangun oleh usaha kecil, dari mulai jaringan dengan pemasok, investor, pelanggan, hingga berbagai pihak terkait, semakin besar peluang usaha kecil untuk mengembangkan usahanya dalam jangka panjang. 5. Kemampuan adaptif. Manajemen usaha kecil juga perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jika saat ini teknologi informasi yang berbasis komputer sudah tidak asing dipergunakan dalam dunia bisnis, maka tidak ada salahnya jika usaha kecil juga menjalankan usahanya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan yang paling relevan. Jadi, menjadi wirausaha harus mampu membaca peluang di tengah perubahan, sebab tidak sedikit wirausaha terpaksa gulung tikar karena menganggap perubahan sebagai sesuatu yang mengerikan untuk usahanya. Padahal perubahan merupakan sesuatu yang sangat normal terjadi, bahkan dibutuhkan untuk menciptakan ide dan melahirkan inovasi. Sekian pembahasan materi kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Baiklah, pada saat ini saya Yogi Fernando Sasue, jurusan Teknik Sipil dari kelas 4B Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen dan organisasi
usaha kecil. Pada umumnya ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka atau menjalankan manajemen usaha kecil. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, entrepreneurship atau yang sering kita kenal dengan sebutan kewirausahaan. Yang kedua, memiliki profesional. Faktor yang berikutnya adalah profesional. Profesional berarti usaha kecil dijalankan dengan menganut kepada prinsip-prinsip manajemen modern dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya, faktor inovatif. Salah satu ciri dari dunia usaha adalah terjadinya perubahan begitu cepat. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan dari karakteristik jumlah konsumen, jumlah pesaing, hingga pasokan bagi bisnis yang dijual. Yang selanjutnya, keluasan jaringan usaha. Jaringan usaha merupakan kunci keberhasilan usaha. Pada dasarnya, semakin luas jaringan yang dibangun oleh usaha kecil, baik itu pasokan investor, pelanggan hingga berbagai pihak terkait, semakin besar peluang usaha kecil untuk mengembangkan usahanya dalam jangka panjang. Yang selanjutnya, kemampuan adaptasi. Jika saat ini teknologi informasi berbasis komputer sudah tidak asing lagi dipergunakan dalam dunia bisnis, maka tidak ada lagi salahnya jika usaha kecil juga menjalankan usahanya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Tentu dapat disesuaikan dengan kebutuhannya yang paling relevan. Perkenalkan, nama saya Selin Kalengkongan, NIM 210122036 dari kelas 4 BKBG. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen dan organisasi usaha kecil. Apa manajemen dan organisasi usaha kecil? Terdapat berbagai kontroversi seputar pengertian dari usaha kecil di Indonesia. Pengertian ini sering dipertukarkan dengan istilah usaha mikro. Pengertian usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah usaha dengan kekayaan yang paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Pengertian ini merupakan pengertian yang paling sering digunakan oleh badan atau lembaga yang terkait dengan usaha kecil atau juga usaha mikro. Manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen organisasi bisnis pada umumnya. Sebagai sebuah organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen sebaiknya dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. Jadi manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen perusahaan pada umumnya. Hanya saja jenis dan skala bisnis dari usaha dijalankan menyebabkan dalam beberapa hal. Manajemen usaha kecil tidak sama dengan manajemen perusahaan pada umumnya yang berskala menengah dan besar. Karena skala usaha bisnisnya lebih kecil, justru pengelolaan sumber daya organisasi bisnis dari usaha kecil menjadi lebih sederhana dan mudah dikelola, sehingga fungsi-fungsi operasional dari manajemen usaha kecil lebih mudah direncanakan dan dikendalikan. Akan tetapi sumber daya yang organisasi dikelola relatif kecil, maka jenis usaha yang dipilih juga perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan kemampuan sumber daya organisasi. Paling tidak ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka dan menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, entrepreneurship, atau sering diterjemahkan dengan kewirausahaan, sebagaimana dikemukakan oleh Kreitner 1995, adalah sebuah proses di mana seseorang atau organisasi menjawab peluang sekalipun ketersediaan sumber daya yang dimilikinya secara terbatas. Yang kedua, profesional. Profesional berarti bahwa usaha kecil dijalankan dengan menganut kepada prinsip-prinsip manajemen modern dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, inovatif. Salah satu ciri dunia usaha adalah terjadinya perubahan yang begitu cepat. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan dari karakteristik dan jumlah konsumen, jumlah pesaing, hingga ketersediaan pasokan bagi bisnis yang dijalankan. Yang keempat, keluasan jaringan usaha. Jaringan merupakan kunci keberhasilan usaha. Pada dasarnya semakin luas jaringan yang dapat dibangun oleh usaha kecil, dari mulai jaringan dengan pemasok, investor, pelanggan, hingga
berbagai pihak terkait, semakin besar peluang usaha kecil untuk mengembangkan usahanya dalam jangka panjang. Yang kelima, kemampuan adaptif. Manajemen usaha kecil juga perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jika saat ini teknologi informasi yang berbasis komputer sudah tidak asing lagi dipergunakan dalam dunia bisnis, maka tidak ada salahnya jika usaha kecil juga menjalankan usahanya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Tentu disesuaikan dengan kebutuhannya yang paling relevan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah menjadi wirausaha harus mampu membaca peluang di tengah perubahan. Sebab tidak sedikit wirausaha terpaksa gulung tikar karena menganggap perubahan sebagai sesuatu yang mengerikan untuk usahanya. Padahal perubahan merupakan sangat normal terjadi, bahkan dibutuhkan untuk menciptakan ide dan melahirkan inovasi. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Praisa Kupalit, NIM 21012045, kelas 4B Konstruksi Bangunan Gedung, jurusan Teknik Sipil. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen dan organisasi usaha kecil. A. Manajemen dan organisasi usaha kecil. Manajemen itu pada dasarnya adalah kegiatan yang mengatur sumber daya, material manusia, mesin dan peralatan, modal dan pendanaan dengan melalui bantuan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi adalah suatu wadah bekerja sama antara dua orang atau lebih untuk memberdayakan sumber daya dan bekerja berdasarkan struktur dan sistem untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama, dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Manajemen usaha kecil dapat didefinisikan sebagai suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya usaha kecil guna mencapai sasaran organisasi usaha secara efektif dan efisien. Usaha kecil sebagai sebuah organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen sebaiknya dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Lydia Kaeng. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai manajemen dan organisasi usaha kecil. Nah, sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan perbagian-perbagian antara pengertian dari manajemen, organisasi, dan usaha kecil. Nah, pertama kita akan membahas tentang manajemen. Jadi manajemen itu pada dasarnya adalah kegiatan yang mengatur sumber daya material manusia, mesin, peralatan, dan modal pendanaan dengan melalui bantuan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, organisasi. Organisasi adalah suatu wadah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk memperdaya sumber daya dan bekerja berdasarkan struktur dan sistem untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada usaha kecil. Nah, usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau per kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama, dan dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Nah, selanjutnya manajemen usaha kecil dapat didefinisikan sebagai suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya usaha, manusia, keuangan fisik, dan informasi guna mencapai sasaran organisasi usaha secara efektif dan efisien. Usaha kecil sebagai sebuah organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen sebaiknya dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. Jadi, manajemen usaha kecil, karena kalau habis bisnis usaha kecil, maka pengolahan sumber daya organisasi bisnis dari usaha kecil lebih sederhana dan mudah dikelola, sehingga fungsi operasional dari manajemen usaha kecil lebih mudah direncanakan
dan dikendalikan. Nah, jadi manajemen usaha kecil ini lebih gampang untuk kita usahakan atau kita bentuk daripada usaha manajemen yang besar, di mana kita boleh berpikir bahwa manajemen usaha yang besar itu dari manajemen usaha yang kecil dulu. Untuk itu, sebelum kita ke usaha yang besar, ada baiknya kita mencoba untuk mengelola usaha kecil dulu. Jikalau usaha kecil kita telah sukses, maka ada baiknya untuk kita maju untuk membentuk usaha manajemen yang besar. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Nanti kita akan bertemu di video-video penjelasan selanjutnya mengenai entrepreneurship. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gloria Irena Pola, NIM 210120050. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat yang berjudul Manajemen dan Organisasi Usaha Kecil. Pengertiannya, manajemen itu pada dasarnya adalah kegiatan yang mengatur sumber daya, material, manusia, mesin, dan peralatan dan modal pendanaan dengan melalui bantuan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi suatu wadah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk memberdayakan sumber daya dan bekerja berdasarkan struktur dan sistem untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Sedangkan usaha kecil itu merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dan manajemen usaha kecil itu dapat didefinisikan sebagai suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya usaha kecil guna mencapai sasaran organisasi usaha secara efektif dan efisien. Jadi, manajemen usaha kecil itu karena skala usahanya bisnisnya lebih kecil, maka pengelolaan sumber daya organisasi bisnis dari usaha kecil ini lebih sederhana dan mudah dikelola. Bagaimana usaha kecil sebagai dapat dijalankan? Pada dasarnya, manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen organisasi bisnis pada umumnya. Sebagai sebuah organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen sebaiknya dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dan usaha yang dilakukan. Jadi, sebagaimana dikemukakan oleh Kreitner, entrepreneurship itu atau diterjemahkan sebagai kewirausahaan itu sebuah proses di mana seseorang atau sebuah organisasi menjawab peluang sekalipun ketersediaan sumber daya yang dimilikinya terbatas secara sepintas. Bahkan mungkin dijadikan peluang untuk mengembangkan bisnis secara global. Itu pentingnya profesional. Pentingnya usaha kecil dijalankan secara profesional nampaknya tidak diragukan lagi, karena profesional berarti bahwa usaha kecil dijalankan dengan menganut kepada prinsip-prinsip manajemen modern dalam sebuah organisasi. Inovatif ini salah satu ciri dari dunia usaha adalah terjadinya perubahan yang begitu cepat. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan dari karakteristik dan jumlah konsumen, jumlah pesaing, hingga ketersediaan pasokan bagi bisnis yang dijalankan. Kesimpulan, bisnis merupakan kegiatan berisiko memberikan kerugian baik dari segi material atau non-material. Namun, bila berhasil maka akan memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi pemiliknya. Agar tidak dari segi risiko bisnis, maka bisnis harus dijalankan dengan tepat dengan perencanaan yang matang. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Hai semua, perkenalkan nama saya Clarice Sevanyadatu, NIM 210120056. Pada saat ini saya akan membahas tentang manajemen dan organisasi usaha kecil. Manajemen dan organisasi usaha kecil adalah penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlangsungan bisnis kita. Manajemen usaha kecil adalah suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya
usaha kecil seperti manusia, keuangan, fisik, dan informasi guna mencapai sasaran organisasi usaha secara efektif dan efisien. Ada pula faktor manajemen organisasi usaha kecil. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, manajemen sumber daya. Yang ketiga, pengembangan karyawan. Yang keempat, pengawasan operasional. Yang kelima, pengembangan produk dan layanan. Yang keenam, pemasaran dan promosi. Yang ketujuh, pengelolaan keuangan. Yang kedelapan, evaluasi kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Kelvin Marvino Tambayong dengan NIM 21012038 dan di sini saya akan membahas mengenai manajemen dan organisasi usaha kecil. Manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen organisasi bisnis pada umumnya. Sebagai sebuah organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen sebaiknya dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. Jadi, manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen perusahaan pada umumnya. Hanya saja, jenis dan skala bisnis dari usaha yang dijalankan menyebabkan dalam beberapa hal manajemen usaha kecil tidak sama dengan manajemen perusahaan pada umumnya, atau yang berskala menengah dan besar. Karena skala usaha biasanya lebih kecil, justru pengolahan sumber daya organisasi bisnis dari usaha kecil menjadi lebih sederhana dan mudah dikelola sehingga fungsi-fungsi operasional dan manajemen usaha kecil lebih mudah direncanakan dan dikendalikan. Paling tidak, ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil. Faktor-faktor tersebut adalah entrepreneurship, profesional, inovatif, keluasan jaringan usaha, dan kemampuan adaptif. Yang pertama, entrepreneurship, atau sering diterjemahkan dengan kewirausahaan sebagaimana dikemukakan oleh Kreitner, adalah sebuah proses di mana seorang atau sebuah organisasi menjawab peluang sekalipun ketersediaan sumber daya yang dimilikinya terbatas. Secara sepintas, pengertian ini menunjukkan bahwa seorang pelaku usaha kecil tidak perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Kedua, profesional. Profesional berarti bahwa usaha kecil dijalankan dengan menganut kepada prinsip-prinsip manajemen modern dalam sebuah organisasi. Dalam mengelola sumber daya manusianya, usaha kecil juga perlu menempatkan orang-orang yang sesuai dengan tempatnya. Jika perlu, orang-orang dilatih agar dapat bekerja secara profesional. Ketiga, inovatif. Salah satu ciri dari dunia usaha adalah terjadinya perubahan yang begitu cepat. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan dari karakteristik dan jumlah konsumen, jumlah pesaing, hingga ketersediaan pasokan bagi bisnis yang dijalankan. Keempat, keluasan jaringan usaha. Jaringan merupakan kunci keberhasilan usaha. Pada dasarnya, semakin luas jaringan yang dapat dibangun oleh usaha kecil, maka atau dari dimulai jaringan dengan pemasok, investor, pelanggan, hingga berbagai pihak terkait, semakin besar peluang usaha kecil untuk mengembangkan usahanya dalam jangka panjang. Yang terakhir, kelima, yaitu kemampuan adaptif. Manajemen usaha kecil juga perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jika saat ini teknologi informasi yang berbasis komputer sudah tidak asing lagi dipergunakan dalam dunia bisnis, maka tidak ada salahnya jika usaha kecil juga menjalankan usahanya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan yang paling relevan.
Baik, sekian penjelasan singkat saya mengenai manajemen dan organisasi usaha kecil. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama. Saya dari kelas 4 BKBG ingin membuat video tentang kewirausahaan. Adapun isi video dari saya adalah sebagai berikut. Oke, kita masuk di pembahasan manajemen dan organisasi usaha kecil. Terdapat beberapa kontroversi seputar pengertian dari usaha kecil di Indonesia. Pengertian ini sering dipertukarkan dengan istilah usaha mikro. Pengertian usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah usaha dengan kekayaan paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan pembangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan paling banyak sampai dengan 1 miliar. Pengertian ini merupakan pengertian yang paling sering digunakan oleh badan atau lembaga yang terkait dengan usaha kecil atau juga usaha mikro. Ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil, seperti 1. Entrepreneurship, atau sering diterjemahkan dengan kewirausahaan, sebagaimana ditemukan oleh Reitner 1995, adalah sebuah proses di mana seseorang atau sebuah organisasi menjawab peluang sekalipun ketersediaan sumber daya yang dimilikinya terbatas. Secara sepintas, pengertian ini menunjukkan bahwa seorang pelaku usaha kecil tidak perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Kedua, profesional. Profesional berarti bahwa usaha kecil dijalankan dengan menganut kepada prinsip-prinsip manajemen modern dalam sebuah organisasi dalam mengolah sumber daya manusianya. Usaha kecil juga perlu menempatkan orang-orang yang sesuai dengan tempatnya. Jika perlu, orang-orang dilatih agar dapat bekerja secara profesional. 3. Inovasi. Salah satu ciri dari dunia usaha adalah terjadinya perubahan yang begitu cepat. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan dari karakteristik dan jumlah konsumen, jumlah pesaing, hingga ketersediaan pasokan bagi bisnis yang dijalankan. Yang keempat, keluasan jaringan usaha. Jaringan merupakan kunci keberhasilan usaha. Pada dasarnya, semakin luas jaringan yang dapat dibangun oleh usaha kecil, dari mulai jaringan dengan pemasok, investor, pelanggan, hingga berbagai pihak terkait, semakin besar peluang usaha kecil untuk mengembangkan usahanya dalam jangka panjang. Yang kelima, kemampuan adaptif. Manajemen usaha kecil juga perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jika saat ini teknologi informasi yang berbasis komputer sudah tidak asing lagi dipergunakan dalam dunia bisnis, maka tidak ada salahnya jika usaha kecil juga menjalankan usahanya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang paling relevan. Baik, itulah tadi video makalah dari saya yang mengenai tentang topik kewirausahaan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rudi Talingkera. Sekarang saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manajemen dan Organisasi Usaha Kecil. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Manajemen usaha kecil adalah suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengolah sumber daya usaha kecil guna mencapai sasaran organisasi usaha secara efektif dan efisien. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta,
memiliki omset tahunan sebanyak 1 miliar, memiliki WNI, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau UM, atau usaha besar atau UB. Bentuk usaha perseorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. B. Tujuan. Selain memenuhi tugas mata kuliah entrepreneurship, tujuan penulisan makalah ini juga adalah mengetahui pengertian-pengertian manajemen usaha kecil dan pentingnya dalam hidup. Bab 2 pembahasan. A. Manajemen dan organisasi kecil. Manajemen itu pada dasarnya adalah kegiatan yang mengatur sumber daya dengan melalui bantuan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi adalah suatu wadah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk memberdayakan sumber daya dan bekerja berdasarkan sumber struktur dan sistem untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perseorangan atau per kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Manajemen usaha kecil dapat didefinisikan sebagai suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya usaha kecil, guna mencapai sasaran organisasi usaha secara efektif dan efisien. Jadi, manajemen usaha kecil, karena skala usaha bisnisnya lebih kecil, maka pengelolaan sumber daya organisasi bisnis dari usaha kecil lebih sederhana dan mudah dikelola. Adapun beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil adalah entrepreneurship, profesional, inovatif, keluasan jaringan usaha, dan kemampuan adaptif. Manajemen usaha kecil. Bagaimana usaha kecil sebaiknya dikelola atau dijalankan? Pada dasarnya, manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya. Karena skala usaha bisnisnya lebih kecil, justru pengelolaan sumber daya organisasi bisnis dari usaha kecil menjadi lebih sederhana dan mudah dikelola, sehingga fungsi-fungsi operasional dari manajemen usaha kecil lebih mudah direncanakan dan dikendalikan. Organisasi yang dikelola relatif kecil, maka jenis usaha yang dipilih juga perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan kemampuan sumber daya organisasi. Paling tidak, beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, entrepreneurship. Entrepreneurship atau sering diterjemahkan dengan kewirausahaan adalah sebuah proses di mana seseorang atau sebuah organisasi menjawab peluang sekalipun ketersediaan sumber daya yang dimilikinya terbatas. Yang kedua, profesional. Pentingnya usaha kecil dijalankan secara profesional nampaknya tidak diragukan lagi. Profesional berarti bahwa usaha kecil dijalankan dengan menganut kepada prinsip-prinsip manajemen modern dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, inovatif. Salah satu ciri dari dunia usaha adalah terjadinya perubahan yang begitu cepat. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan dari karakteristik dan jumlah konsumen, jumlah pesaing, hingga ketersediaan pemasokan bagi bisnis yang dijalankan. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan. Bisnis merupakan kegiatan beresiko, memberikan kerugian baik dari segi material atau non-material. Namun bila berhasil, maka akan memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi pemiliknya. Agar terhindar dari risiko bisnis, maka bisnis harus dijalankan dengan tepat, dengan perencanaan yang matang, perorganisasian yang tepat, dan pelaksanaan yang serius dan matang, serta dikendalikan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Sofian Ketiandago dengan NIM 21012058.
kelas 4B KBG. Saat ini saya akan memaparkan makalah mengenai manajemen dan organisasi usaha kecil. Pengertian manajemen dan organisasi usaha kecil. Manajemen dan organisasi usaha kecil adalah penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlangsungan bisnis Anda. Manajemen usaha kecil adalah suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya usaha kecil atau manusia, keuangan, fisik, dan informasi, guna mencapai sasaran organisasi usaha secara efektif dan efisien. Selanjutnya, faktor-faktor manajemen dan organisasi usaha kecil. Yang pertama, perencanaan strategis. Anda harus memiliki rencana jangka panjang dan jangka pendek yang jelas untuk bisnis Anda. Ini harus mencakup tujuan, strategi, dan taktik yang akan Anda gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, manajemen sumber daya. Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan bisnis Anda, termasuk karyawan, keuangan, dan infrastruktur. Yang ketiga, pengembangan karyawan Anda adalah aset terbesar bisnis Anda. Jadi, pastikan Anda memberikan pelatihan dan pengembangan yang cukup untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Kesimpulannya, semua faktor yang dijelaskan di atas penting untuk kesuksesan bisnis kecil Anda. Pastikan Anda memiliki strategi yang jelas dan efektif untuk manajemen dan organisasi usaha kecil Anda agar dapat berkembang dengan baik. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama Barjo, saya dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen usaha kecil. Manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen organisasi. Sebagai sebuah organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen sebaiknya dilaksanakan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. Jadi, manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen perusahaan pada umumnya. Hanya saja, jenis dan skala bisnis dari usaha yang dijalankan menyebabkan dalam beberapa hal, manajemen usaha kecil tidak sama dengan manajemen perusahaan pada umumnya yang berskala tengah dan besar. Karena skala usaha bisnisnya lebih kecil, justru pengelolaan sumber daya organisasi bisnis dari usaha kecil menjadi lebih sederhana dan mudah dikelola, sehingga fungsi-fungsi operasional dari manajemen usaha kecil lebih mudah direncanakan dan dikendalikan. Akan tetapi, karena dipilih juga perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan kemampuan sumber daya organisasi. Paling tidak, ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil. Faktor-faktor tersebut adalah profesional, inovatif, keluasan jaringan usaha, dan kemampuan adaptif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Malam, saya Nelung dari kelas 4 BKBG akan mempresentasikan topik yang kedua, yaitu manajemen dan organisasi usaha kecil. Manajemen itu pada dasarnya adalah kegiatan yang mengatur sumber daya, material, manusia, mesin, dan peralatan, modal pendanaan, dengan melalui bantuan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, organisasi adalah suatu wadah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk memberdayakan sumber daya dan bekerja berdasarkan struktur dan sistem untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Setelah itu ada usaha kecil, merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Lalu dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Manajemen usaha kecil dapat didefinisikan sebagai suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang,
dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya usaha kecil, yaitu manusia, keuangan, fisik, dan informasi, guna mencapai sasaran organisasi usaha secara efektif dan efisien. Usaha kecil sebagai sebuah organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen sebaiknya dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. Jadi manajemen usaha kecil karena skala usaha bisnisnya lebih kecil, maka pengelolaan sumber daya organisasi bisnis dari usaha kecil lebih sederhana dan mudah dikelola, sehingga fungsi operasional dari manajemen usaha kecil lebih mudah direncanakan, bahkan dikendalikan. Ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil adalah entrepreneurship, profesional, inovatif, keluasan jaringan usaha, dan kemampuan adaptif. Dan sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meisila Ngangi dengan NIM 21012060. Saya dari kelas 4B Konstruksi Bangunan Gedung. Manajemen dan organisasi usaha kecil. Manajemen itu pada dasarnya adalah kegiatan yang mengatur sumber daya material, manusia, mesin, dan peralatan, modal pendanaan, dengan melalui bantuan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi adalah suatu wadah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk memberdayakan sumber daya dan bekerja berdasarkan struktur dan sistem untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama, dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Manajemen usaha kecil dapat didefinisikan sebagai suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya usaha kecil, manusia, keuangan, fisik, dan informasi, guna mencapai sasaran organisasi usaha secara efektif dan efisien. Usaha kecil sebagai sebuah organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen sebaiknya dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. Jadi manajemen usaha kecil karena skala usaha bisnisnya lebih kecil, maka pengelolaan sumber daya organisasi bisnis dari usaha kecil lebih sederhana dan mudah dikelola, sehingga fungsi operasional dari manajemen usaha kecil lebih mudah direncanakan bahkan dikendalikan. Ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil adalah entrepreneurship, profesional, inovatif, keluasan jaringan usaha, dan kemampuan adaptif. Organisasi yang dikelola relatif kecil, maka jenis usaha yang dipilih juga perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan kemampuan sumber daya organisasi. Paling tidak ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil. Faktor-faktor tersebut adalah: pertama, entrepreneurship atau sering diterjemahkan dengan kewirausahaan. Kedua, profesional. Pentingnya usaha kecil dijalankan secara profesional nampaknya tidak diragukan lagi. Profesional berarti bahwa usaha kecil dijalankan dengan menganutkan kepada prinsip-prinsip manajemen modern dalam sebuah organisasi. Dalam mengelola sumber daya manusia, usaha kecil juga perlu menempatkan orang-orang sesuai dengan tempatnya. Jika perlu, orang-orang dilatih agar dapat bekerja secara profesional. Yang ketiga, inovatif. Salah satu ciri dari dunia usaha adalah terjadinya perubahan yang begitu cepat. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan dari karakteristik dan jumlah konsumen, jumlah pesaing, sehingga ketersediaan pasokan bagi bisnis yang dijalankan. Berangkat dari hal tersebut, usaha kecil perlu mengembangkan pola-pola inovatif dengan munculkan berbagai ide baru mengenai pengembangan usaha yang dijalankan oleh mereka. Hal ini untuk memastikan agar usaha tidak hanya dapat bertahan di tengah-tengah perubahan, akan tetapi juga dapat berkembang sesuai dengan perubahan. Perkenalkan, nama saya Indra Dayanda. Di sini saya akan memaparkan teori tentang manajemen dan organisasi usaha kecil.
Manajemen itu pada dasarnya adalah kegiatan yang mengatur sumber daya dalam tanda kurung material, manusia, mesin, dan peralatan, model pendanaan, dengan melalui bantuan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi adalah suatu wadah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk memperdayakan sumber daya dan bekerja berdasarkan struktur dan sistem untuk mencapai tujuan berdasarkan yang telah ditetapkan. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif dengan independen atau berdiri sendiri, baik itu demi dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama, dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Manajemen usaha kecil, bagaimana usaha kecil sebaiknya dikelola atau dijalankan. Pada dasarnya, manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen organisasi bisnis yang umumnya. Sebagai suatu organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen sebaiknya dijalankan dengan pertimbangan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. Jadi, manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen perusahaan pada umumnya. Hanya saja jenis dan skala bisnis dari usaha yang dijalankan menyebabkan dalam beberapa hal manajemen usaha kecil sama dengan manajemen. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Frani Rory dengan NIM 21012047 kelas 4B KBG. Saat ini saya akan memaparkan makalah mengenai manajemen dan organisasi usaha kecil. Yang pertama, pengertian manajemen dan organisasi usaha kecil. Manajemen dan organisasi usaha kecil adalah penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlangsungan bisnis Anda. Manajemen usaha kecil adalah suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengolah sumber daya usaha kecil seperti manusia, keuangan, fisik, dan informasi, dengan guna mencapai sasaran organisasi usaha secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu faktor-faktor manajemen dan organisasi usaha kecil. Yang pertama yaitu faktor perencanaan strategis. Anda harus memiliki rencana jangka panjang dan jangka pendek yang jelas untuk bisnis Anda. Ini harus mencakup tujuan, strategi, dan taktik yang akan Anda gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya, yaitu Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan bisnis Anda, termasuk karyawan, keuangan, dan infrastruktur. Yang ketiga yaitu pengembangan karyawan. Karyawan Anda adalah aset terbesar bisnis Anda. Jadi pastikan Anda memberikan pelatihan dan pengembangan yang cukup untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Yang keempat yaitu pengawasan operasional. Pastikan Anda mengoperasikan atau berjalan dengan lancar dan efisien bisnis Anda. Ini meliputi manajemen inventaris, pengiriman, dan pemenuhan pemesanan. Yang kelima yaitu pengembangan produk dan layanan. Anda harus selalu mencari cara untuk meningkatkan produk dan layanan Anda untuk memenuhi kebutuhan pelanggan Anda. Yang keenam yaitu pemasaran dan promosi. Anda harus memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan bisnis Anda dan menarik pelanggan baru. Yang ketujuh yaitu pengelolaan keuangan. Pastikan bahwa Anda memiliki sistem akuntansi yang baik untuk mengelola keuangan bisnis Anda, termasuk pembayaran, penagihan, dan laporan keuangan. Yang kedelapan yaitu evaluasi kinerja.
Lakukan evaluasi kinerja secara teratur untuk memastikan bahwa bisnis Anda berjalan dengan efisien dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya ialah semua faktor yang dijelaskan di atas penting untuk kesuksesan bisnis kecil Anda. Pastikan Anda memiliki strategi yang jelas dan efektif untuk manajemen dan organisasi usaha kecil Anda agar dapat berkembang dengan baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deborah Firsa Bangki, NIM 21012035, kelas 4B KBG. Di sini saya akan membahas tentang manajemen dan organisasi usaha kecil. Manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen organisasi bisnis pada umumnya. Sebagai sebuah organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen sebaiknya dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. Jadi, manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen perusahaan pada umumnya. Hanya saja jenis dan skala bisnis dari usaha yang dijalankan menyebabkan dalam beberapa hal. Manajemen usaha kecil tidak sama dengan manajemen perusahaan pada umumnya, atau yang berskala menengah dan besar. Karena skala usaha kecil menjadi lebih kecil bisnisnya, justru pengelolaan sumber daya organisasi bisnis dari usaha kecil menjadi lebih sederhana dan mudah dikelola. Sehingga fungsi-fungsi operasional dari manajemen usaha kecil yang mudah direncanakan dan dikendalikan. Akan tetapi, karena sumber daya organisasi yang dikelola relatif kecil, maka jenis usaha yang dipilih juga perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan kemampuan sumber daya organisasi. Paling tidak ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, entrepreneurship, yang kedua, profesional, yang ketiga, inovatif, yang keempat, kekuasaan jaringan usaha, dan yang kelima, kemampuan adaptif. Demikian hasil pembahasan saya. Diucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cristiano Tompodong dari kelas 4 BKBG. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang manajemen dan organisasi usaha kecil. Manajemen itu pada dasarnya adalah kegiatan yang mengatur sumber daya, material, manusia, mesin, dan peralatan, dan model pendanaan dengan melalui bantuan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi adalah suatu wadah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk memberdayakan sumber daya dan bekerja berdasarkan struktur dan sistem untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Manajemen usaha kecil dapat didefinisikan sebagai suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya usaha kecil, manusia, keuangan, fisik, dan informasi, guna mencapai sasaran organisasi usaha secara efisien dan efektif. Usaha kecil sebagai sebuah organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen sebaiknya dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. Jadi, manajemen usaha kecil, karena skala usaha bisnisnya lebih kecil, maka pengelolaan sumber daya organisasi bisnis dari usaha kecil lebih sederhana dan mudah dikelola, sehingga fungsi operasional dan manajemen usaha kecil lebih mudah direncanakan bahkan dikendalikan. Ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil adalah entrepreneurship, profesional, inovatif, keluasan jaringan usaha, dan kemampuan adaptif. Manajemen usaha kecil. Pada dasarnya, manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen organisasi bisnis pada umumnya. Sebuah organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen sebaiknya dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. Jadi, manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen perusahaan pada umumnya. Hanya saja, jenis dan skala bisnis dari usaha yang dijalankan menyebabkan dalam beberapa hal, manajemen usaha kecil tidak sama dengan manajemen perusahaan pada umumnya, yang berskala menengah dan besar.
Karena skala usaha bisnis yang lebih kecil, justru pengelolaan sumber daya organisasi bisnis atau usaha kecil menjadi lebih sederhana dan mudah dikelola, sehingga fungsi-fungsi operasional dari manajemen usaha kecil lebih mudah direncanakan dan dikendalikan. Akan tetapi, karena sumber daya organisasi yang dikelola relatif kecil, maka jenis usaha yang dipilih juga perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan kemampuan sumber daya organisasi. Sekian presentasi saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Atmaja dengan NIM 21012041, kelas 4B Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen dan organisasi usaha kecil. Manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen organisasi bisnis pada umumnya. Keseluruhan fungsi manajemen sebaiknya dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. Ada beberapa faktor yang harus dimiliki untuk menjalankan manajemen usaha kecil, yaitu yang pertama, entrepreneurship, atau sering diterjemahkan dengan kewirausahaan. Adalah sebuah proses di mana seseorang atau sebuah organisasi menjawab peluang sekalipun ketersediaan sumber daya yang dimilikinya terbatas. Yang kedua, profesional. Profesional berarti bahwa usaha kecil dijalankan dengan menganut kepada prinsip-prinsip manajemen modern dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, inovatif. Salah satu ciri dari dunia usaha adalah terjadinya perubahan yang begitu cepat. Perubahan tersebut dapat berubah perubahan dari karakteristik dan jumlah konsumen, jumlah pesaing, hingga ketersediaan pasokan bagi bisnis yang dijalankan. Yang keempat, keluasan jaringan usaha. Jaringan merupakan kunci keberhasilan usaha. Pada dasarnya, semakin luas jaringan yang dapat dibangun oleh usaha kecil, mulai dari jaringan pemasok, investor, pelanggan, hingga berbagai pihak terkait, semakin besar peluang usaha kecil untuk mengembangkan usahanya dalam jangka panjang. Yang kelima, kemampuan adaptif. Manajemen usaha kecil juga perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jika saat ini teknologi informasi yang berbasis komputer sudah tidak lagi asing bagi dipergunakan dalam dunia bisnis, maka tidak ada salahnya jika usaha kecil juga menjalankan usahanya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Tentu disesuaikan dengan kebutuhannya yang paling relevan. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi saya. Mohon untuk saran dan kritikan dari saudara sekalian. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Angel Mangatore dari kelas 4B KBG dengan NIM 21012065. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi usaha kecil. Manajemen usaha kecil dapat didefinisikan sebagai suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya usaha kecil guna mencapai sasaran organisasi usaha secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen organisasi bisnis pada umumnya. Sebagai sebuah organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen sebaiknya dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. Ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil, yaitu entrepreneurship, profesional, inovatif, keluasan jaringan usaha, dan kemampuan adaptif. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Shalom, selamat
sore, nama saya Agra Putra Malawendo Samau dari kelas B KBG Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya akan membawakan makalah dengan judul Manajemen dan Organisasi Usaha Kecil. Manajemen dan organisasi usaha kecil itu pada dasarnya adalah kegiatan yang mengatur sumber daya, material, manusia, mesin dan peralatan, modal perdanaan dengan melalui bantuan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi adalah suatu wadah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk memperdayakan sumber daya dan bekerja berdasarkan struktur dan sistem untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau berkelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Manajemen usaha dapat didefinisikan sebagai suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sebuah daya usaha kecil, manusia, keuangan, fisik, dan informasi, guna mencapai sasaran organisasi usaha secara fisik dan efisien. Usaha kecil sebagai sebuah organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen sebaiknya dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. Jadi, manajemen usaha kecil karena skala usaha bisnisnya lebih kecil, maka pengolahan sumber daya organisasi bisnis dari usaha kecil lebih sederhana dan mudah dikelola, sehingga fungsi operasional dari manajemen usaha kecil lebih mudah direncanakan bahkan dikendalikan. Ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil adalah entrepreneurship, profesional, inovatif, keluasan jaringan usaha, dan kemampuan adaptif. Manajemen usaha kecil, bagaimana usaha kecil sebaiknya dikelola atau dijalankan. Pada dasarnya manajemen usaha kecil tidak jauh lebih berbeda dengan manajemen organisasi bisnis pada umumnya. Sebagai sebuah organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis. Jadi manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen perusahaan pada umumnya. Hanya saja jenis dan skala bisnis dari usaha yang dijalankan menyebabkan dalam beberapa hal manajemen usaha kecil tidak sama dengan manajemen perusahaan pada umumnya yang berskala dan besar. Karena skala usaha bisnis lebih kecil, justru pengelolaan sumber daya organisasi dari usaha kecil menjadi lebih sederhana dan mudah dikelola, sehingga fungsi-fungsi operasional dari manajemen usaha kecil lebih mudah dan direncanakan dan dikendalikan. Akan tetapi karena sumber daya organisasi yang dikelola relatif kecil, maka jenis usaha yang dipilih juga dipertimbangkan agar sesuai dengan kemampuan sumber daya organisasi. Paling tidak ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil. Faktor-faktor tersebut adalah entrepreneurship atau sering diterjemahkan dengan kewirausahaan, sebagaimana dikemukakan oleh Kreitner 1995, adalah sebuah proses di mana seseorang atau sebuah organisasi menjawab peluang sekalipun ketersediaan sumber daya yang dimiliki terbatas. Secara sepintas, pengertian ini menunjukkan bahwa seorang pelaku usaha kecil tidak perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Akan tetapi, pengertian ini perlu dipahami dengan perspektif optimis bahwa seorang wirausaha atau entrepreneurship adalah seorang yang selalu berusaha mengubah dan menjadi lebih baik, sekalipun harus melalui resiko
Oleh karena itu, seorang wirausaha atau entrepreneurship sering dikatakan sebagai seorang pengambil risiko atau risk taker, karena berani melakukan sesuatu yang mengandung risiko. Bisnis pada dasarnya mengandung dua sisi mata uang, yaitu risiko atau risk dan keuntungan atau return. Jenis bisnis apapun tentunya mengandung risiko, dari mulai risiko sedikit hingga kegagalan dalam bisnis. Akan tetapi tentu ada alasan mengapa sebagian pebisnis mengalami kegagalan. Kesuksesan yaitu berhasil memperoleh keuntungan. Faktor-faktor yang mendorong kepada keberhasilan inilah yang selalu diusahakan untuk dilakukan seorang wirausaha atau entrepreneurship. Dalam menjalankan manajemen usaha kecil, entrepreneurship perlu untuk dimiliki agar usaha yang dijalankan senantiasa aktif dalam mengikuti perkembangan bisnis dari waktu ke waktu. Sebagaimana bentuk risiko yang berubah dari waktu ke waktu, di antara risiko yang dihadapi usaha kecil pada saat ini adalah persaingan ketat dengan perusahaan berskala internasional yang saat ini juga telah beroperasi di Indonesia. Sedikit banyak usaha kecil terkena dampaknya, tetapi juga entrepreneurship dimiliki dalam manajemen usaha kecil. Tantangan dari faktor internasional ini tidak menjadi hambatan bagi usaha kecil, bahkan mungkin dijadikan peluang untuk mengembangkan bisnis secara global. Profesional. Pentingnya usaha kecil dijalankan secara profesional nampaknya tidak diragukan lagi. Profesional berarti bahwa usaha kecil dijalankan dengan mengutamakan prinsip-prinsip manajemen modern dalam sebuah organisasi. Dalam mengelola sumber daya manusia, usaha kecil juga menempatkan orang-orang yang sesuai dengan tempatnya. Jika perlu, orang-orang dilatih agar dapat bekerja secara profesional. Pilihan bisnis yang dijalankan juga perlu didasarkan kemampuan dan daya jangkau para pelaku bisnis. Dari segi keuangan, jika diperlukan, usaha kecil juga melakukan proses audit dari waktu ke waktu agar evaluasi atas keberhasilan usaha yang dijalankan juga bisa dilihat secara profesional. Ada anggapan miring bahwa usaha kecil umumnya selalu mengemis pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Anggapan miring inilah yang perlu dihapus, tidak dengan propaganda tetapi dengan pengelolaan usaha yang lebih profesional. Jika usaha kecil dijalankan secara profesional, akses pasar bagi usaha kecil nampak tidak perlu sulit untuk dicapai. Hal tersebut dikarenakan usaha kecil memiliki kemampuan untuk mengolah bisnis bagaimana usaha-usaha lainnya yang berskala menengah dan besar. Inovatif. Salah satu ciri dari dunia adalah terjadinya perubahan yang begitu cepat. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan dari karakteristik dan jumlah konsumen, jumlah pesaing, hingga ketersediaan pasokan bagi bisnis yang dijalankan. Berangkat dari hal tersebut, usaha kecil perlu mengembangkan pola-pola inovatif dengan memunculkan berbagai ide baru mengenai pengembangan usaha yang dijalankan oleh mereka. Hal ini untuk memastikan agar usaha tidak hanya dapat bertahan di tengah-tengah perubahan, akan tetapi juga dapat berkembang sesuai perubahan. Sekian, terima kasih.